Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama atas nama Elisa Daurotun Nafis El-Adibah dengan NIM 21101090044. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema-tema sentral filsafat. Perlu diketahui bahwa tema-tema sentral filsafat ini ialah pusat inti filsafat. Secara garis besar, filsafat itu dibagi menjadi dua, yaitu filsafat sistematis dan sejarah filsafat. Filsafat sistematis ini ialah filsafat yang bertujuan dalam pembentukan pemikiran berfilsafat. Di dalamnya itu meliputi metodologi, logika, epistemologi, etika, estetika, metafisika, filsafat ketuhanan, dan filsafat khusus. Di antaranya seperti filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat politik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat ialah sejarah yang meninjau pemikiran filsafat di sepanjang masa, baik dari zaman kuno hingga zaman modern sekarang. Di antaranya tuh filsafat pada zaman Yunani, Cina, India, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi ini pertama dibawakan oleh J.F. Ferreri. Pada saat itu beliau tuh membedakan dua cabang filsafat, yaitu ontologi dengan epistemologi. Cara membedakannya tuh dengan membuat pertanyaan pokok dalam cabang tersebut. Pada saat itu beliau tuh memusatkan pada cabang ontologi, yaitu yang ditanyakan apakah hal yang ada itu, sedangkan dalam epistemologi itu memusatkan apakah yang dapat kita ketahui, seperti itu. Nah, di sini pengertian epistemologi. Secara etimologi itu, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme yang berarti pengetahuan, sedangkan logos yang berarti teori, uraian, atau ulasan. Jadi kesimpulannya tuh epistemologi ialah teori tentang pengetahuan, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan theory of knowledge. Nah, secara terminologi ini pendapat de Gobert de Runas dalam bukunya Dictionary of Philosophy. Beliau mengatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang pengetahuan, struktur, mode, validitas pengetahuan. Validitas pengetahuan yang dimaksud yaitu bagaimana pengetahuan itu terjadi di masyarakat. Nah, ditambah lagi pendapat oleh D.W. Hamilton, yaitu beliau juga sama pendapatnya epistemologi ini tentang teori pengetahuan, tapi ditambahkan bahwa epistemologi ini ialah ilmu yang mencakup pengetahuan sedalam-dalamnya secara dasar, pengandaian-pengandaiannya, menjelaskan tentang hakikat, lingkup pengetahuan, dan beliau juga menegaskan bahwa orang itu memiliki pengetahuan. Jadi kesimpulannya dari pengertian di atas, epistemologi ini ialah bagian filsafat yang menjelaskan secara lingkup pengetahuan dan dijelaskan secara substansif, atau kayak dikumpulkan dulu kesimpulan umumnya dan itu memasukkan sebab akibatnya agar pengetahuan itu lebih jelas. Dilanjutkan dengan epistemologi ini bersangkutan dengan masalah-masalah apa saja. Pertama, yaitu filsafat. Kita ketahui sendiri bahwa filsafat ialah induk pengetahuan yang menjelaskan tentang banyak pengetahuan. Nah, hubungannya dengan filsafat yaitu sebagai cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran dari suatu pengetahuan itu. Yang kedua yaitu metode. Nah, dengan metode ini mengantarkan manusia itu untuk memperoleh hakikat dan kebenaran pengetahuan itu. Metode yang dipakai itu contohnya seperti metode induktif, dedukatif, positivisme, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini yaitu sistem. Sistem ini yang bertujuan membantu metode untuk
memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu. Realitas yang dimaksud yaitu kebenaran pengetahuan yang terjadi di masyarakat. Dilanjutkan dengan penjelasan istilah-istilah yang setara maksudnya dengan epistemologi. Pertama yaitu logika material. Logika material ini yang berhubungan dengan kebenaran material atau bisa disebut juga dengan kebenaran autentitas pemikiran. Bagaimana cara menentukan logika tersebut? Cara menentukannya yaitu dengan cara berpikir induktif, yaitu mempelajari dasar persesuaian pikiran dengan kenyataan yang nyata, atau bisa dimengerti dengan kita tuh membuktikan objek yang kita pikirkan itu dengan kenyataan yang ada pada dunia nyata. Yang kedua yaitu kriteriologis, berasal dari kata kriterium yang berarti ukuran. Maknanya yaitu ukuran untuk menetapkan benar atau tidaknya suatu pengetahuan atau pemikiran itu, berdasarkan ukuran tentang kebenaran. Yang ketiga yaitu kritika pengetahuan. Kritika pengetahuan ini ada sangkut pautnya dengan kriteriologis. Tetapi kritika pengetahuan itu lebih menjelaskan tentang usaha manusia untuk menetapkan apakah pengetahuan atau pikiran manusia itu benar atau tidak, dengan cara meninjaunya tuh secara mendalam. Dilanjutkan dengan alat untuk memperoleh pengetahuan. Ada 6, yaitu pertama, pengalaman indera. Pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan berupa alat-alat untuk menangkap objek dari luar diri manusia melalui kekuatan indera. Yang kedua yaitu nalar. Nalar ini ialah menggabungkan dua pemikiran untuk mendapatkan pemikiran baru, yaitu ada 3. Yang pertama, prinsikum identitas, dengan menggabungkan dua pendapat yang sama. Yang kedua yaitu prinsikum contradiction, dua pendapat yang digabungkan tetapi saling bertentangan. Yang ketiga yaitu prinsikum terti eksklusi, menggabungkan dua pendapat lawanan. Dari kedua pendapat itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi kebenaran itu hanya ada pada salah satu pendapat di antara dua pendapat yang ada. Yang ketiga yaitu otoritas. Yang dimaksud ialah hak yang dimiliki seseorang secara sah atau kelompok. Otoritas ini ialah sumber pengetahuan. Pengetahuan yang terjadi karena adanya otoritas ialah pengetahuan yang dibawa oleh seseorang yang memiliki kewibawaan, sehingga pengetahuan itu dapat diketahui oleh orang lain. Yang keempat yaitu intuisi. Intuisi ialah kemampuan yang ada pada diri manusia tanpa ada rangsangan, emang sudah ada. Dari adanya kemampuan itulah muncullah pengetahuan yang muncul sendiri dari dalam diri manusia. Contohnya yaitu kemampuan anak indigo. Yang kelima yaitu wahyu. Wahyu ialah berita yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Dikarenakan kita mengenal sesuatu itu melalui kepercayaan kita. Yang keenam yaitu keyakinan. Keyakinan ini ialah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Lanjutkan, saya akan menjelaskan tentang metode dalam teori pengetahuan. Pertama yaitu metode induktif. Metode ini ialah metode yang menyimpulkan pernyataan observasi menjadi pernyataan yang lebih umum. Jadi, suatu inferensi dikatakan induktif bila bertolak dari pernyataan tunggal dan lebih mengedepankan pernyataan atau hasil observasi tersebut menjadi pernyataan yang universal. Contohnya, dalam ilmu induksi dikatakan jika logam dipanasi ia akan mengembang. Tetapi dalam teori ini mengatakan bahwa bukan hanya logam itu yang mengembang, tetapi logam lain jika dipanasi ia akan mengembang juga. Yang kedua yaitu metode deduktif. Metode ini yang menyimpulkan data-data empiris menjadi suatu pernyataan yang runtut atau sesuai.
Yang ketiga yaitu metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Agnes Comte yang berpangkal dari sesuatu yang ada, faktual dan positif. Maksudnya positif di sini ialah segala yang tampak dan segala gejala yang ada. Yang keempat yaitu metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan antara indera dan akal untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan itu pun juga berbeda-beda. Metode ini juga mengatakan harus dikembangkannya kemampuan akal, yaitu intuisi. Tetapi intuisi ini hanya terdapat pada seseorang, tidak semua seseorang memiliki. Karena hal ini bersifat individu dan juga tidak mudah untuk mendapat keuntungan dalam memperoleh pengetahuan. Yang kelima yaitu metode dialektis. Pertama, menurut Socrates, metode ini merupakan tanya jawab untuk mendapatkan kejenihan kefilsafatan. Tetapi menurut Plato, metode ini merupakan diskusi logika yang mengajarkan tentang kaidah-kaidah dan metode penuturan untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan kefilsafatan itu. Baik, saya di sini akan membahas mengenai tema-tema sentral filsafat yang nomor 2, yaitu ontologi. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Nah, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto berarti yang berada dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Gonsalelius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangan, Christian Wolff 1679 sampai 1757 membagi metafisika umum dan metafisika khusus. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang objek kajian ontologi. Objek kajian ontologi yang pertama yaitu objek telaah ontologi. Sesuatu yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Yang kedua, objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realistis. Yang ketiga, metode dalam ontologi. Lawrence Bagus memperkenalkan 3 tingkat abstraksi dalam ontologi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metafisik. Yang nomor 4, metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia. Yang terakhir, yang nomor 5, yaitu asumsi, pendapat yang telah didukung oleh beberapa teori dan fakta yang dapat dibuktikan secara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari ISMI. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Nilai adalah sesuatu yang tidak terbatas. Artinya, adalah segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini adalah bernilai. Dengan demikian, kita mengenal aksiologi dalam 2 jenis, yaitu etika dan estetika. 1. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan jahat. Etika dalam bahasa Yunani ethos, yang artinya kebiasaan, habit atau kostum. Maksudnya, hampir tidak ada orang yang tidak memiliki kebiasaan baik atau buruk. 2. Estetika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah dan jelek. Korelasi filsafat dengan 1. Epistemologi. Epistemologi dalam filsafat untuk memperoleh pengetahuan, kesadaran, dan metode validitas pengetahuan dan kebenaran pengetahuan.
Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu korelasi filsafat dengan ontologi. Ontologi membahas mengenai apa yang dikaji, baik objek material maupun objek formal. Objek material merupakan sesuatu hal yang menjadi sasaran pemikiran yang akan dipelajari. Dengan kata lain, objek material merupakan segala sesuatu yang dipermasalahkan dalam filsafat. Misalnya, ilmu politik melihat individu dari sisi perilaku politik yang menyangkut kekuasaan, kebijakan, dan konflik. Sedangkan objek formal merupakan cara pandang melihat dalam meninjau yang dilakukan seorang peneliti pada objek material. Objek material ada dalam jangkauan manusia yang dapat dibuktikan secara nyata sehingga dapat disebut sebagai pengetahuan yang empiris. Filsafat berkaitan dengan ontologi karena filsafat dalam telaahnya terhadap ilmu akan menyelidiki landasan ontologisme dari suatu ilmu. Landasan ontologisme ilmu dapat dicari dengan menanyakan apa asumsi ilmu terhadap objek materi atau maupun objek formal. Apakah objek bersifat fisik atau bersifat kejiwaan. Yang ketiga yaitu korelasi filsafat dengan aksiologi. Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif apabila subjek berperan dalam memberi penilaian. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Dengan demikian, nilai subjektif selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Sudah menjadi ketentuan umum dan diterima oleh berbagai kalangan bahwa ilmu harus bersifat objektif. Salah satu faktor yang membedakan antara pernyataan ilmiah dengan anggapan umum ialah terletak pada objektivitasnya. Seorang ilmuwan harus melihat realitas empiris dengan mengesampingkan kesadaran yang bersifat ideologis, agama, dan budaya. Seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitian. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju kepada proses kerja ilmiah dan tujuannya agar penelitian berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya. Dia tidak mau terikat pada nilai subjektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.